besar. Bapakmu kepingin anak-anaknya semua jadi besar. Itu sebabnya pada saat Salome datang ke Yesus dan dia minta supaya anaknya dikasih tempat kemuliaan. Kita lihat yuk. Ayat selanjutnya Yesus jawab. Masih di Matius 20. Kita lihat ayatnya yang ke-22. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Balik-balik lagi pertanyaannya kan jadi, yang dimaksud cawan itu apa sih pastor? Gitu kan. Apa gitu cawan itu? Pernah nggak saudara dengar ayat ini di Matius pasal 26 ayat 39 ngomong gini. Ya Bapakku, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dari padaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dari ayat ini dan ayat yang tadi saya bacakan, hopefully saudara bisa nangkep. Cawan itu berbicara proses yang harus dilalui. Cawan itu berbicara harga yang harus dibayar. Cawan itu berbicara salib yang harus dipikul. Dengan kata lain, Yesus itu ngomong sama Salome. Untuk sampai ke level greatness tertentu, siap gak ngelalui prosesnya? Untuk sampai ke level greatness tertentu, siap gak bayar harganya? Banyak yang diproses terus lari. Kok gak selesai-selesai prosesnya? Mau sampai berapa lama Tuhan? Banyak yang harus bayar harganya tapi gak kuat. Banyak yang harus pikul salib tapi sudah tidak mau. Tetapi sadari hal ini saudaraku. Kalau saudara mau dibawa Tuhan besar, panggilan to be great itu tidak gratis. Senggol kiri kanan. Yang gratis cuman keselamatan. Itu pun bukan gratis loh ibu-ibu. Karena sudah ada yang membayarnya dengan harga yang sangat mahal buat saudara-saudara di tempat ini. Tapi kalau saudara mau dibawa besar, punya masa depan yang besar, harus melalui prosesnya. Kadangkala nggak tidur harus berjuang. Pagi-pagi sudah harus bangun kerja keras. Lalui saudaraku. Sekalipun sudah berjuang, sekalipun sudah berdoa, sekalipun sudah berpuasa, belum ada hasil. Tapi pantang menyerah. Lalui. Hari ini basically firman Tuhan mau ingatkan lagi kepada setiap kita. Jangan lari dari prosesmu. Kenapa? Orang-orang yang dibawa Tuhan besar, bukan hanya besar sebentar terus turun ya Bapak Ibu. Tapi benar-benar seperti firman Tuhan, engkau dibawa naik bukan turun. From glory to another glory. Maka saudara akan saya ajak nih. Ada orang-orang di dalam Alkitab. Mereka harus melalui cawan itu terlebih dulu. Saya tarik saudara lihat kehidupan Yabes. Kita buka ya. Kita lihat dari 1 Tawarik 4 ayatnya yang ke-9 sampai 10. Ayat ini dimulai dari klimaks, saudaraku. Enak sekali dan menyenangkan sekali. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Saya yakin kalau sampai bacaan ayat 9a, semuanya akan ngomong, amin. Siapa yang gak mau?
Tapi setelah itu dia berbalik nih saudaraku. Dari klimaks dia tarik nih ke bawahnya. Nama Yabes diberikan ibunya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Orang lain dikasih nama yang artinya cantik, sukses, jaya, makmur, berhikmat, bijaksana. Gimana kalau saudara punya orang tua kasih nama saudara penyakitan? Loh, jangan ketawa Bapak Ibu. Kira-kira loh saudara kalau nama saudara satu kali nih saudara tanya sama orang tua. Mam, apa arti namaku? Kamu penyakitan? Kira-kira loh saudara sakit hati enggak sama orang tua? Kenapa kok aku dikasih nama seperti itu? Dan seperti namanya itu doa. Terjadi dalam kehidupan. Itu sebabnya Yabes ngomong, dia berseru kepada Allah. Dia ngomong, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kalau orang doa, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, kondisinya kayak apa? Kalau sudah melimpah berkatnya, doanya enggak begini. Doanya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidupku luar biasa. Betul? Fakta bahwa Yabes ini doa. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kondisinya berarti. Dia berjuang. Dalam setiap perjuangan itu dia nangis. Dan dia ngomong sama Tuhan. Kiranya engkau memperluas daerahku. Nah pada saat dia ngomong kiranya engkau memperluas daerahku berarti kondisinya masih kecil. Saudara pernah gak sih saudara ada momen-momen tertentu waktu saudara itu ngalami kayak pergumulan berat ya. Saudara sambil jalan self talk. Ngomong sama diri sendiri kadang ngomong sama Tuhan. Piye toh Tuhan kalau orang Jawa saya dari Solo saudaraku. Gimana? How? Show me. Tunjukin Tuhan. Bless me. Berkati aku Tuhan. Pernah gak ngalami seperti itu saudara? Kadangkala saudara jalan aja ngomong sambil nangis. Tolongin toh Tuhan. Rasanya secara manusia udah ndak kuat. Saudara bayangin Yabes ini bukan doa sambil happy-happy saudara. Dalam perjuangan itulah sebabnya Yabes ngomong, kiranya engkau melindungi aku dari malapetaka. Artinya kenyataannya di lapangan, dia ketemu terus satu demi satu. Dia berjuang saudaraku. Dengan tangisan air mata dia bekerja lagi, gagal lagi. Dia berjuang lagi, gak ada hasil lagi. Dia ngomong lagi sama Tuhan, dan kiranya kesakitan tidak menimpa aku. Berapa banyak dari saudara yang satu ketika tanpa sengaja saudara ketemu atau diramal orang atau baca entah apalah ini itu dan lain sebagainya, somehow sampai sekarang itu masih terngiang-ngiang tuh. Nah, kita aja bisa begitu loh. Kebayang gak nih si Yabes saudaraku? Trauma gak tuh dia dengan namanya? Dan everyday dipanggil terus loh. Loh everyday dipanggil terus. Itu sebabnya Yabes ngomong, kiranya kesakitan itu tidak menimpa aku.